penyediaan lahan untuk kantor sentra pemerintahan baru itu adalah kewajiban dari kita, dari pemerintah provinsi baru, karena itu adalah salah satu dari 12 poin, 12 roadmap yang diberikan kepada kita. Kita juga harus menyiapkan hal itu, dan kehadiran sarana prasarana pemerintahan itu adalah simbol dari sebuah kehadiran pemerintah di provinsi baru ini. Kami sebagai PJ yang kedua, kita tentu menghargai proses yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini oleh PJ sebelumnya. Tahapan-tahapan, pendekatan sosial, kemudian pemetaan wilayah, kemudian juga proses kewajiban-kewajiban dan juga tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Kami menyadari bahwa ada beberapa opsi yang selama 1 tahun terakhir ini berkembang di publik, di pemerintah provinsi Papua Pegunungan. Kami memetakan ada beberapa opsi opsi atau beberapa tawaran wilayah. Tapi tentu kami menghargai proses yang sudah berlangsung selama 1 tahun ini, proses yang sudah cukup matang di level pemerintah dan juga di level masyarakat, sehingga mengapa kita melanjutkan untuk memilih kawasan Walisi dan Woma sebesar 137 hektar itu. Itu pertama dari sisi pemetaan lahan. Kemudian yang kedua, tentu kita telah menetapkan SK penetapan lokasi dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk menetapkan kawasan Walisi dan Woma sebagai kawasan inti pusat pemerintahan yang kita sebut KIPP 4DOB, kawasan inti pusat pemerintahan yang terletak di Walisi dan di Woma. Jadi itu yang kedua. Pertama adalah kita melakukan pemetaan sosial dan adat di 137 hektar. Kemudian kedua, kita penyiapan aspek regulasinya dengan SK penetapan lokasi dan tim assessment dan sistem tim pengadaan tanah. Kemudian yang ketiga, kita penyelesaian desain perencanaan. Hari ini kita telah menyelesaikan master plan, kemudian feasibility study dan juga AMDAL. Beberapa hari lalu kami telah presentasi master plan ini di hadapan Dirjen Cipta Karya dan juga Kepala BPI, Kepala Badan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian PUPR. Ini salah satu agenda yang kemarin kami ke Jakarta juga, dan mereka telah melihat master plan di atas lahan 137 hektar itu. Terakhir, kami memahami beberapa aspirasi yang berkembang, terutama dari saudara-saudara kita. Tapi tentu kami mengembalikan lagi bahwa proses saran-saran aspirasi yang berkembang di internal keluarga kita ini tentu kita sampaikan ke proses adat di internal, baik saudara-saudara kita yang memang berada di dalam suku Walisi, sehingga aspirasi itu bisa disampaikan di internal 5 kepala suku yang ada di suku besar Walisi, maupun juga saudara-saudara kita jika yang masih memiliki pandangan yang berbeda untuk saran-saran masukan, kita berikan kepada saudara-saudara di suku di Woma. Dan itu yang kita ingin, bahwa aspirasi internal coba dibahas di internal sendiri. Yang kedua yang sebenarnya jadi catatan, bahwa saya ingin melihat bahwa kita tetap akan melihat untuk strategi distribusi pemerintahan di Papua Pegunungan ini, di mana nanti kita meletakkan kantor gubernur di satu titik, kita meletakkan kantor DPRP di satu titik, dan juga kantor MRP di satu titik, sehingga kami melihat bahwa pentingnya redistribusi pelayanan pemerintahan eksekutif di titik A, kemudian pelayanan MRP di titik B, maupun di pelayanan DPRP 1 di titik C, sehingga ini ada menjadi bagian tidak hanya
tersentral di satu titik saja kawasan, tetapi saya menganggap bahwa ke depan ini sebetulnya kita pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga harus memiliki distribusi pelayanan pemerintahan yang ada di Papua Pegunungan, sehingga ini saya masih berpikir di internal bagaimana strategi yang tepat, dan saya juga berniat untuk membangun komunikasi dengan saudara-saudara kami di tokoh-tokoh masyarakat di luar Walesi dan Woma. Saya akan menjajaki hal itu sehingga mudah-mudahan itu menjadi bagian untuk bahwa ini adalah rumah dan Honai baru kita, jadi ini jadi milik bersama. Mana yang sudah berjalan kita hargai 1 tahun terakhir ini, tapi bagaimana ke depan kita melihat ada beberapa opsi-opsi lain lahan yang bisa digunakan untuk fungsi-fungsi pemerintahan lain. Itu saya berharap seperti itu ke saudara-saudara yang mungkin memiliki beberapa pandangan-pandangan yang bagus ke depannya. Bapak izin, kemarin itu salah satu alasan mereka masih minta ada, kalau bisa ada mediasi, karena ada sebelumnya itu ada sempat dari Komnas HAM turun, jadi mereka menganggap pemerintah belum melakukan rekomendasi dari Komnas HAM begitu tentang aspirasi penolakan itu. Itu bagaimana Bapak? Mungkin apakah ada rencana untuk melaksanakan rekomendasi itu atau seperti apa begitu? Iya, kami pertama tadi kami menghargai proses yang sudah berjalan selama 1 tahun dengan dinamikanya, termasuk juga aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang memiliki pandangan supaya ada beberapa opsi lain lagi, dan juga kemudian juga pandangan dari Komnas HAM. Kami melihat poin-poin itu, saya melihat bahwa penting juga nanti saya akan membahas bersama Komnas HAM apa pandangan yang ada, kemudian juga akan melihat pandangan dari berbagai sudut juga, baik yang telah setuju di Walesi dan Woma maupun juga memiliki pandangan yang berbeda tentang hal itu. Tapi saya lihat itu semua aspirasi yang berkembang. Saya pikir Komnas HAM juga tentu punya informasi, tapi saya pikir Komnas HAM juga harus memberikan juga solusi juga bahwa kehadiran provinsi baru ini kan untuk juga pelayanan pemerintahan. Jadi pandangan Komnas HAM juga harus juga komprehensif untuk melihat hal ini. Proses sudah berjalan, ada proses kearifan lokal di dalam sebuah keputusan-keputusan politik keputusan lokal di internal masyarakat adat. Saya pikir Komnas HAM juga bisa memahami situasi seperti itu juga. Ya. Tapi kami menghargai pandangan dari Komnas HAM. Bapak boleh satu lagi? Iya.